Oke guys, balik lagi di Papio Channel. Jadi kali ini saya mau sharing pengalaman memasang IndiHome. Jadi ini 3 kali nih guys, 3 kali memasang IndiHome dengan 3 cerita yang berbeda-beda. Oke, langsung aja, nggak usah basa-basi. Cerita pertama, ini pemasangan ada di Kota Bengkulu, di rumah orang tua saya, tepatnya di Jalan Bakti Usada 6 di Kelurahan Lingkar Barat Bengkulu, di Kota Bengkulunya. Jadi waktu saat mendaftar IndiHome untuk beli IndiHome, itu kita tinggal langsung telepon aja call center IndiHome 147 kalau nggak salah saya nomornya, dengan kode area masing-masing kota sebelum 147-nya. Misalnya Bengkulu 0736 147 gitu nelponnya ya. Jadi nanti di hari itu juga teknisinya bakalan datang ke rumah kita untuk survei. Yang disurvei itu adalah jaringan atau ODP-nya sama tiangnya. Nah, untuk kasus di Bengkulu itu bisa langsung pasang karena jaringannya ada slot kosong dan tiang dan kabelnya itu ada, jadi gampang teman-teman. Jadi hari itu nelpon, hari itu juga langsung pasang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah ini ya ceritanya agak unik nih. Kita di rumah kita yang waktu itu di Kota Arga Makmur, di Desa Lubuk Saung, Kabupaten Bengkulu Utara teman-teman. Jadi di situ ketika saya daftar, ini waktu itu saya daftarnya langsung datang ke Geraha Telkomnya yang ada di situ. Lalu ngisi formulir seperti biasa, fotokopi KTP, dan keesokan harinya itu petugas teknisinya langsung datang ke rumah. Dan setelah disurvei, di rumah kami itu tidak ada tiang dan tidak ada jaringan teman-teman. Jadi kabelnya itu nggak nyampai. Dari kabel utama itu nggak nyampe ke rumah. Jadi alhasil permohonan pemasangan itu ditunda 3 bulan kemudian teman-teman. Jadi dari saya daftar 3 bulan kemudian barulah datang orang Telkom ngebawa tiang. Bawa tiang antena, tiang listrik itu kayak tiang listrik, tiang Telkom. Itu dipasanglah 3 buah tiang teman-teman ke rumah kami waktu itu, plus jaringannya plus kabelnya. Jadi butuh waktu 3 bulan teman-teman karena nggak ada tiang dan nggak ada jaringan. Itu pengalaman yang kedua. Nah ini terakhir nih, pengalaman yang ketiga. Ini kami selalu daftar IndiHome nih ribet banget teman-teman. Ini yang bikin saya kesel. Yang terakhir kami pindah ke Kota Pangkal Pinang, di ibu kotanya ya teman-teman ya, di Pangkal Pinang, tepatnya di perumahan Dialova Bahagia. Jadi di perumahan ini sudah ada tiang dan sudah ada jaringannya teman-teman. Tapi penuh, slotnya tuh penuh. Istilah mereka tuh ODP-nya penuh teman-teman, bukan ODP COVID ya. ODP tuh kayak kita mau nyolok kabelnya tuh slotnya udah penuh teman-teman. Karena di perumahan kami udah pakai IndiHome semua gitu loh. Jadi kalau mau masang baru nggak bisa, itu intinya. Harus nunggu ada penambahan ODP baru dari pihak Telkom. 2 kali saya telepon call center untuk dilakukan pengecekan. 2 kali juga teknisi yang berbeda datang ke tempat saya di perumahan Dialova Kota Pangkal Pinang ini. Dan dua-duanya nyatakan bahwa ODP-nya penuh, jaringannya penuh. Yang bikin saya kesel, itu pihak Telkom tidak memberikan memberikan kepastian waktu gitu loh. Jadi kan kita tuh pengen ada kepastian lah berapa lama sih biar bisa jaringannya diadakan di tempat kita. Nah, sedangkan 2 teknisi yang saya tanyain, call center juga sudah saya telepon berkali-kali, semuanya tidak bisa memberikan kepastian, Pak, sebulan lagi, 2 bulan lagi, sekian bulan lagi kita pasang jaringan. Nah, solusi dari yang mereka tawarkan adalah pertama menunggu, karena mereka pun tidak bisa memberikan kepastian teman-teman. Ini yang saya sebelnya karena nunggu digantungin tuh kesel teman-teman. Beda kalau nunggu Pak sebulan lagi, 2 bulan lagi, oke nggak masalah. Tapi karena digantungin ini bikin saya kesel. Nah terus rekomendasi mereka kedua adalah melakukan vote. Jadi kalian Google aja vote Telkom. Jadi di situ kita bisa voting, bisa mengajukan bahwa tolong adain dong jaringan di rumah saya gitu loh kira-kira. Nah jadi saya sudah lakukan vote di situs Telkom, untuk alamat saya, tapi masalahnya di alamat saya ada notifikasinya bahwa jaringan sudah ada. Iya benar, jaringannya sudah ada, tapi kan penuh. Nah akhirnya menggantung teman-teman. Setelah saya telepon lagi ketiga kalinya ke call center, katanya dia, pengajuan saya kan di bulan Agustus nih sekarang. Nah, jadi nanti bulan September dia akan reset, kehapus lagi pengajuan saya yang bulan Agustus ini. Nah, jadi rencana saya palingan tiap bulan saya bakal ngajuin terus, biarin aja teknisinya datang terus ke rumah saya kan. Kayak bulan ini aja, bulan Agustus sudah 2 kali teknisi yang datang ke rumah saya karena saya 2 kali melakukan pengajuan. Nah, ini yang buat teman-teman ya yang mau pasang IndiHome, ada kemungkinan terburuknya seperti yang saya alami.
waktu saya tinggal di Harga Makmur harus pasang tiang dulu. Pas saya pindah ke Pangkal Pinang, tiangnya ada, kabelnya ada, slot ODP-nya itu yang penuh. Nah, jadi memang masang IndiHome ini untung-untungan teman-teman, tergantung lokasi kalian. Kalau lokasi kalian sangat terpencil, sangat dusun gitu ya, waktu kami di Harga Makmur ya harus pasang tiang. Kalau ternyata tempat tinggal kita di kota benar, terlalu kota, di perumahan gitu ya, hasil ODP-nya penuh dan nggak bisa pasang jaringan baru. Nah, untuk yang status sekarang saya nggak tahu teman-teman, berapa lama sampai pengajuan kami diterima bisa nambah jaringan baru untuk rumah kami. Nah, kenapa sih harus IndiHome? Karena memang khususnya di Bengkulu dan di kota Pangkal Pinang ini nggak ada pilihan lain teman-teman. Beda gitu ya, kalau kayak di Jawa pilihan paket internet tuh ada banyak, sedangkan di sini pilihannya yang untuk unlimited gitu ya, yang bebas tanpa mikir kuota itu ya cuman IndiHome adanya teman-teman. Kalau pakai kartu-kartu apapun itu kan ya pasti pakai kuota. Jadi mungkin gitu aja teman-teman sharing saya untuk pemasangan IndiHome dengan 3 skenario berbeda. Untungnya kalau tiangnya ada, jaringannya ada enak. Cuman kalau nggak ada tiang, nggak ada kabel ya harus nunggu pasang tiang 3 bulan kayak cerita saya dulu kan. Dan sekarang tiangnya ada, tinggal di kota tapi jaringannya penuh karena sudah full, orang-orang pada pakai IndiHome semua. Oke teman-teman, gitu aja sharing pengalaman singkat saya. Semoga bisa memberikan informasi sebelum kalian pasang. Jadi sebenarnya pasang IndiHome tuh untung-untungan, tergantung tempat tinggal kalian. Kalau ada tersedia jaringannya kosong ya cepat, kalau full ya lama kayak saya ini. Gitu aja teman-teman, terima kasih sudah menonton Papio Channel.